Semuanya kembali lagi di Floor Hanif, dan kali ini kita mau balikin Hyundai Palisade ya. Dan mobil ini sudah kita bawa jalan jauh sekali. Jadi gue pinjam mobil ini karena kita mau pergi ke Bandung waktu itu. Teman gue ada nikahan, gue jadi saksi. Kita berangkat hari Jumat malam. Jadi saksi nikah jam 3 sore. Terus jam setengah 11 itu udah jalan lagi ke Klaten. Iya. Nah cuma gue nggak sendiri, gue bertiga. Jadi waktu berangkat itu gue berangkat ke Magelang dulu, jemput temen 2 orang. Terus dari situ sampai daerah Ungaran gitu ya, kita rest area tukeran. Habis itu gue tidur di jalan. Nah gue itu orangnya kebetulan bisa tidur kalau di jalan. Artinya kalau udah tidur di jalan itu udah menggantikan tidur gue pas malam-malam gitu. Jadi bisa fresh lagi lah, nggak perlu ya. Kan ada orang tuh beberapa naik mobil habis tidur itu butuh tidur lagi gitu loh, karena merasa tidur di mobil itu bukan tidur, atau tidur di pesawat, di kereta atau di bus itu bukan tidur. Nah kalau gue bisa gitu. Nah Hyundai Palisade ini surprisingly bukan surprisingly sih, gue udah beberapa kali pakai ya. Ini memang mobil enak sekali. Jadi kalau misalkan kita bawa mobil ini untuk jarak jauh, itu baru kerasa nyamannya, baru kerasa nikmatnya. Kenapa? Karena dia punya apa ya, bisa dibilang tuh ideal speed cruise itu yang cukup tinggi. Jadi ketika kita bawa mobil ini kecepatan tinggi, itu baru kerasa kenyamanannya. Nah teman-teman gue ini biasa naik mobil 1500 cc gitu ya, yang tenaganya mungkin nggak nyampe 150 HP gitu kan, torsinya juga nggak nyampe 150 Nm juga. Nah ketika naik Palisade, dia bilang ini mobil pas nyetir ini semua mobil jadi berasa lambat. Karena bawa 120, 140 sampai 160 itu nggak berasa. Kita masih bisa ngobrol dengan santai di dalam mobil. Even naik Alphard aja itu 140 tuh masih berisik. Gak enak kalau buat dibawa jalan kenceng itu. Ya paling ideal itu di kecepatan 100 lah ya. 120 masih oke, tapi 140 udah enggak. Ini 140 sampai 160 masih oke. Jadi gue agak kaget juga karena gue kenal teman gue ini cukup lama, udah pernah disetirin mereka juga. Mereka kalau nyetir itu santai, tapi baru kali ini dia nyetir ini bisa cruising di 140, dan dia ngerasa kayak ini kok kayaknya biasa aja ya, kayak nggak kenceng gitu. Makanya ketika kita pulang, gue tidur kan, pulang dari Bandung jam setengah 11, gue nyetir sampai rest area kilometer 97 tukeran. Nah terus gue dibangunin waktu isi bensin di kilometer 207 bener 207 ya? 207 itu yang di Cirebon, isi Dex full lagi. Nah terus habis isi Dex full, gue tidur lagi, bangun-bangun udah di Ungaran. Nah senyaman-nyamannya gue naik mobil gitu ya, gue pernah beberapa kali bolak-balik naik mobil. Biasanya tuh di tol sepanjang Cirebon sampai Ungaran, kalau di bawah ngebut itu pasti kan ada bagian yang lompat apa segala macam, itu pasti kita kebangun. Di mobil ini enggak dong, bener-bener tidur pules, bangun-bangun udah di Ungaran. Seenak itu. Noise vibration harnessnya untuk mobil di bawah 1 miliar sih, ini bisa dibilang yang terbaik kalau menurut gua. Nah terus yang kedua, kita kan isi Dex ya. Nah kita dapatkan angka seperti ini. Oke, sekarang kita di kilometer 207 mau isi Dex. Dex full pak? Ya, Dexnya full. Jadi kita sudah menempuh 848,4 km dengan rata-rata 13,0 km per liter ya kalau menurut MID. Nah tadi kita sudah isi bensin dan kita mendapatkan angka ini 68,29 liter. Total harga 935.000, mahal sekali. Oke, jadi 848,4 dibagi 68,2, kita mendapatkan angka 12,43 km per liter. Ya, jadi hampir mirip dengan 13,0 km per liter ya. Ya, ini sesuai sama yang kita coba di Hyundai Creta juga. Memang ada deviasi sedikit sekitar 1 sampai 0,5 km per liter antara MID dengan pengetesan metode full to full. Jadi ada beda sekitar 1 sampai 0,5, dan ini tepat ya. Jadi bisa dibilang dia cukup akurat. Kaget ya, gue cuma dapat 113 ya. Kok nggak irit gitu kan? Padahal kan mesinnya ini kan irit banget. Iya, waktu gue bawa sama keluarga gitu ya ke Sate Marangi itu bisa dapat 119, 120.
Kenapa? Karena ketika bawa keluarga, gue nggak berani ngebut-ngebut. Bawanya cuma 100 ya kan, nggak kenceng-kenceng. Tapi ketika di bawah 140, 160 sama teman-teman gue, ya otomatis pasti jadi boros. Tapi untuk cruising speed kayak gitu, itu sangat irit sih. Lu bawa mobil 140, 160 ya ke tol Trans Jawa gitu ya, kayaknya nggak mungkin dapat 113 deh, paling dapat 110 gitu ya, atau 19. Ini bisa dapat 1:13. Irit sekali. Nah cuma meskipun dia irit, harga Dexnya kan mahal, jadi ujung-ujungnya sama aja. Dan mobil ini punya tangki besar sekali. Tangkinya itu 75 liter. Ada yang bilang 71, ada yang bilang 75. Gue nyari di Google tuh ada 2 versi, gak ngerti mana yang benar. Pokoknya di antara 2 itulah. Jadi memang sekali isi, biasanya gue kalau naik mobil bensin biasa tuh yang kapasitas tangkinya 45 liter gitu ya, kayak Avanza, Innova atau Veloz, itu biasanya di Ungaran udah langsung isi bensin. Mobil ini udah kita bawa sampai Bandung itu masih setengah dong. Terus kita wirawiri di Bandung ya kan, terus jalan lagi pulang, itu baru nyampe 1/4 kurang dikit ketika udah sampai di Cirebon. Jadi tangkinya besar sekali, makanya sekali isi bisa hampir 1.900.000-an. Lumayan ya, gila sih, parah. Nah tadi kan gue bilang mobil ini bagus banget, enak banget buat pergi jarak jauh ya. Gue aja pengen kalau misalkan buat balik-balik Klaten nih, pasti mobil mungkin yang paling value for money kali ya. Nah cuman tetap aja masih ada kurangnya, dan gue harap untuk di facelift berikutnya kekurangan-kekurangan ini mulai ditambahin. Kayak dulu kan gue ngasih masukan di video Autonet Max buat Grand Santa Fe berikutnya. Nah terus di Grand Santa Fe semua yang gue omongin itu dimasukin ke situ. 6 fitur kalau nggak salah ya, ada airbag, ada speedometer digital dan lain-lain. Nah di mobil ini memang gue sering lihat banyak banget biasanya orang tuh disupirin. Nah padahal ketika dipakai buat nyetir sendiri itu enak banget asli. Jadi kalau misalkan kalian pikir oh yang naik Palisade pasti disupirin, kayaknya sih enggak ya. Beda sama Alphard gitu. Kalau naik Alphard kan pasti kalau kita nyetir dikira supir. Kalau ini kayaknya enggak deh, masih bisa dikira bosnya juga. Nah di bangku baris keduanya itu dia nggak ada ottoman seatnya buat kaki. Kalau dikasih buat kaki, sama untuk tidurnya itu bisa dibikin lebih rebah, itu pasti lebih enak banget ini mobil. Pas pakai tidur tuh wah, berasa kayak naik Alphard, cuma kenyamanannya lebih di atas Alphard gitu. Nah, kalau misalkan kursi belakangnya bisa digituin, itu mantep. Terus yang kedua, ini layar agak disayangkan, ukurannya bukan ukuran yang besar. Kalau di luar negeri gitu ya, di US itu dia pakai layar lebih gede sampai ke sini kalau nggak salah. Nah, yang di Indonesia pakainya lebih kecil. Terus yang ketiga, ini nih, speedometer harusnya dikasih yang full digital, biar lebih keren aja gitu kan, yang full digital. Kalau ini masih ada dialnya, dan dialnya itu bentuknya sederhana, meskipun di bagian tengahnya tuh yang MID-nya gede, bagus gitu. Terus power window, gue berharap untuk nextnya dia pakai power window yang sudah all auto, karena kalau udah mobil jatuhnya mobil mewah gitu kan ya, power window-nya nggak all auto itu rasanya kayak turn off sih. Soalnya pas kita duduk di belakang itu sebagai bos gitu kan kita seringkali buka jendela gitu ya. Kalau udah pakai all auto tuh enak gitu naik turunnya, gak usah pencet ditahan, langsung aja pencet sekali langsung naik turun. Terus yang berikutnya, jadi mobil kan gede banget ya, tingginya hampir 5 meter, besar sekali, lebar juga. Kalau masuk gang atau parkir tuh agak PR. Nah makanya kalau bisa mobil ini ditambahin kamera 360 sebagai perangkat bawaan standar, karena beda gitu kalau misalkan kamera 360 yang bukan bawaan pabrik. Kalau bawaan pabrik tuh biasanya lebih bagus dibandingkan dengan yang standar. Udah sih, sisanya kalau fitur-fitur tuh ditambah, nambah harga 50 juta aja menurut gua masih value for money banget, masih worth it lah buat dibeli. Emang mobilnya enak banget. Agak susah menemukan mobil di bawah 1M yang di bawah 140, 160 gitu buat keluarga gede, itu masih nyaman. Dan mobilnya adalah jawabannya, enak banget. Kemudian berikutnya itu kan tadi masukan gue buat Hyundai kalau misalkan mau bikin facelift gitu ya, tambahin lah fitur-fitur tersebut. Nah berikutnya ini adalah hal-hal yang gue suka, yang orang itu nggak notice di mobilnya itu jadi keunggulan gitu ya. Yang pertama ini, dia punya Apple CarPlay atau Android Auto, dia wireless, dan wirelessnya ini bagus. Artinya gue beberapa kali nyobain yang
Apple CarPlay atau Android Auto yang pakai wireless itu kadang-kadang suka laggy, suka patah-patah gitu kan. Yang ini halus, smooth, dan koneksinya gampang banget, langsung auto connect. Jadi kita masuk mobil, nyalain, dia langsung tiba-tiba di jalan sendiri gitu, nggak perlu dicolok-colok kabel. Itu bagus banget dan smooth banget. Jadi buat kita ganti headset itu kayaknya nggak perlu ya. Dan yang kedua, audio standarnya ternyata suaranya juga enak. Paling kurang subwoofer dikit aja buat dapetin low frekuensinya, tapi untuk mid high-nya tuh dapet. Jadi suaranya tuh masih ke atas ya, karena Twitternya di atas sini juga. Suaranya enak sih, surprisingly nggak pakai embel-embel Bose atau Harman Kardon, bahkan lebih enak dibandingkan dengan Hyundai Creta. Hyundai Creta menurut gua dia kenceng di bassnya, tapi untuk suara clarity segala macamnya masih menang si Palisade sih. Padahal dia nggak pakai yang branded gitu ya. Terus kemudian ini cukup menarik karena konsol tengahnya ini ya, tombolnya tuh banyak, tapi yang paling menarik buat gue sih ini nih, dua fitur ini. Karena biasanya mobil tuh dikasih pilihan kalau nggak pemanas saja atau pendingin aja. Kayak kereta tuh kan pendingin aja. Nah kalau ini dikasih dua, pendingin dan pemanas. Jadi kalau siang kayak gini, gue pakai jaket, gue pakai pendingin. Tapi kalau malam gue pakai yang penghangat. Nah, salah pencet. Kalau misalkan habis panas terus kita dinginin, nanti anginnya tuh jadi panas gitu. Karena masih ada sisa-sisa panas dari yang kemarin. Agak lucu aja sih. Dan sisanya sih top. Nah terus mobilnya juga punya storage yang gede banget ya. Jadi di door pocketnya gede, di sini gede, di sini ada storage lagi yang tembus sampai ke sana. Jadi kalau kita mau naruh barang itu nggak kehabisan tempat sih. Semuanya ada. Bahkan sampai ke sini pun juga ada nih. Oh, ada lagi gede. Sama di sini. Ini kalau kalian kurang colokan USB, di sini ada colokan USB lagi. Sama kabel 12 colokan 12 volt sama kayak di bawah. Banyak banget sih. Kalau mau nyari storage atau nyari macam-macam tuh ada di sini lah. Buat David Gadget Ins yang gadgetnya banyak ya. Makanya dia beli mobil ini karena gadgetnya banyak, ngecasnya gampang, di mana-mana ada. 2 ampere lagi cepet. Kemudian gue suka banget nih, di sini tuh ada conversation mirror. Jadi kalau kita mau ngobrol sama orang belakang atau mau ngeliat anak kita lagi ngapain di belakang, bisa pakai kaca ini. Bisa ditutup, ya kan kayak gini, atau bisa dibuka. Wah, itu simple, sederhana, tapi berkesan, bagus. Sama masih di sekitaran plafon ya. Ini plafonnya itu lembut, halus banget ya. Even brand Eropa aja tuh plafonnya nggak selembut ini. Ini lembutnya pakai banget-bangetan. Jadi nggak tahu kenapa mobil ini tuh enak banget dipegang atasnya. Cuma ini kan karena bludru ya. Jadi kalau misalkan kita pegang begini, dia tuh kalau teksturnya berubah, dia tuh kayak kesannya kayak baret gitu. Tapi padahal nggak, tinggal dilurusin lagi aja. Kebayang kalau ini warna putih, ini pasti gampang banget kotornya sih. Nah cuma karena ini warna hitam, kelihatannya sih mewah banget. Jadi itulah mungkin soal Hyundai Palisade ya, salah satu mobil yang jadi bucket list nanti. Kalau misalkan ya mungkin 5 atau 10 tahun lagi harganya sudah mulai terjangkau, ini adalah salah satu yang bisa jadi inceran sih. Bayangin, dari luar keren, besar, dipakainya juga enak, nggak cuma gede doang. Cocok buat yang suka nyetir sendiri ataupun disupirin. Ya itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat teman-teman yang udah punya Hyundai Palisade, bisa komen di bawah seperti apa rasanya. Saya Danif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Ini ada bonus nih ya. Di showroom tiba-tiba ada yang AWD. AWD ini harganya berapa, Mas? 1 miliar 38 juta. Lebih murah 300 juta dibanding Alphard ya. Oke, bedanya dia ada di bagian sini nih. Ini namanya H-Track-nya. Jadi ada drive, ada terrain-nya. Kalau itu kan dia buat ganti ini ya, ke Eco Smart segala macem. Nah ini ada snow, ada mud, ada sand, itu pasir, sama ini nih smart nih. Jadi bedanya di sininya nih. Karena kalau bukan AWD dia nggak ada. Sisanya semuanya sama semua. Coba Mas pengen lihat tampilan speedometernya. Kalau di iniin, kita nggak usah di starter ya, dinyalain gini aja. Oke, sistem cek, kan low fuel. Oke, sekarang di comfort ya. Oke, Eco Sport Smart, dia nyala. Kalau pencet ini, oh ini ke traction, snow, mud atau sand. Jadi pilihnya di sini. Ini juga ada gambarnya sih, comfort, eco, sport, sama smart.
Kalau kesini jadi ke mud, sand, sama snow. Jadi bedanya di situ doang. Terus ini semuanya sama ya. Oke. Ini, wah, ini nih, ini ada buat nyalurin tenaganya ke depan atau ke belakang, bisa dilihat dari sininya. Keren. Shipping mode. Oke. Convenience segala macam udah semuanya nggak ada bedanya kecuali bagian ininya nih. Wih, cakep. Udah 1.038.000.000, masih lebih murah dibandingkan Alphard. Ya emang gak apple to apple sih, tapi seru aja.